Rivalitas antara dua negara ini luar biasa, sampai kerana brand-brandnya tuh sampai di-ban. Selalu dituduh Amerika bahwa produk-produk dari negara Tiongkok itu bisa mata-matai orang. Sampai-sampai brand satu ini harus bayar denda karena dituduh spy. Ini nih persaingan sengit hegemoni antara ruling power versus rising power. Dan gua rasa sih Gezi nggak akan tahu kalau brand ini dulu kerjasama sama Asia. Ingat nggak dulu paket Asia Rp1 per menit? Ingat nggak HP-nya apa yang CDMA itu? Yes, itu tuh Huawei. Dari perusahaan telekomunikasi terus merambah ke gadget dan akhirnya sekarang memperluas bisnisnya jadi meluncurkan mobil listrik. Perusahaan ini salah satu company yang sukses jadi raja di pasarnya. Tech company yang FOMO ngeluncurin produk mobil listrik. Seperti Apple juga mengeluarkan mobil listrik. Gua akan bahas hal ini lebih lanjut dan pastiin lo tonton sampai habis monolog kali ini. Kita kasih solusi. Siapa yang nggak kenal brand Huawei? Brand asal Tiongkok satu ini nggak mulai bisnisnya dengan ngejual gadget. Lalu apa dong dulunya? Wait, sebelum sampai ke situ, gue mau ngenalin sosok di balik Huawei itu sendiri. Ren Zhengfei, founder dan CEO of Huawei Technologies, produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia dan produsen smartphone terbesar kedua yang berlokasi di Shenzhen, Tiongkok. Dan perjalanan dia bisa sampai sebesar sekarang tuh juga nggak sebentar. Butuh waktu 30 tahun untuk Huawei jadi bertransformasi seperti raksasa sekarang ini. Ren Zhengfei bisa dibilang lahir ketika keadaan Tiongkok sedang nggak baik-baik aja. Cultural Revolution lah yang menyebabkan Tiongkok pada saat itu mengalami kesengsaraan, seperti kelaparan, yang bahkan saat itu minyak goreng dan garamnya dianggap sebagai barang mewah di sana. Ren Zhengfei merupakan satu-satunya anggota keluarga yang cukup beruntung untuk menerima pendidikan tinggi dan menimba ilmu di Chongqing Institute of Civil Engineering and Architecture. Dan hal ini membawanya ke posisi di militer sebagai teknisi laboratorium pada tahun 1974 di bawah kondisi yang keras di sebuah pabrik di pedesaan Liaoyang. Meskipun kondisinya sangat sulit, namun hal ini memberinya kesempatan untuk mengembangkan ketertarikannya pada inovasi mekanik yang membuatnya mendapat julukan Ren Tech. Dia menggunakan pengetahuannya tentang matematika untuk mengembangkan skema peralatan dan menjadi berita utama di media Tiongkok pada saat itu. Tapi di tahun 80-an ketika Tiongkok mengalami downsizing tentara, maka Ren dibebas tugaskan dari militer. Seperti halnya banyak mantan personel militer, Ren merasa sulit untuk berintegrasi ke dalam kehidupan kerja normal sebagai sipil. Perjuangan di kehidupan yang baru sebagai warga sipil memberinya motivasi untuk memulai perusahaannya sendiri, Huawei. Di umurnya yang menginjak 44 tahun meskipun tanpa pengalaman nyata bekerja di perusahaan, apalagi menjalankannya. Dan lo tahu nggak, di awal kemunculan Huawei ini tuh nggak langsung tiba-tiba bikin produk canggih. Bukan juga inovator global yang kita kenal seperti sekarang ini. Melainkan cuman reseller dari teknologi telekomunikasi yang dipakai di hotel-hotel kecil ciptaan sebuah perusahaan di Hong Kong. Mendirikan startup pada saat itu juga bisa dibilang rumit ya, baik dari segi pengembangan produk dan inovasinya. Orang-orang pada saat itu di Tiongkok hanya mempercayai organisasi yang dikelola oleh negara. Jadi untuk bikin terobosan baru dan dari nol tuh perjuangan banget. Nah, Huawei mengatasi ini dengan melalui pendekatan yang berpusat pada pelanggan secara ekstrim ya bisa dibilang. Dengan mengerahkan upaya, waktu, dedikasi ekstra untuk melayani klien-klien mereka. Dengan revolusi yang ada, Tiongkok memberikan dorongan bagi pengusaha, salah satunya Ren untuk menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia. Jadi memang di Tiongkok itu disupport banget pengusaha-pengusaha ya. Tapi tepat ketika Huawei ingin mengebrak pasar Tiongkok, perusahaan tempat mereka menjadi reseller mencabut lisensi mereka, membuat Huawei berada dalam posisi yang genting dan ini memberikan mereka dua pilihan terakhir, adapt or die. Mereka memilih untuk adaptasi dan menciptakan inovasi baru dengan membuat alat telekomunikasi router analog untuk hotel-hotel yang ada di Tiongkok. Dan di early stages of their business, mereka nggak foya-foya ngabisin keuntungannya buat hal yang nggak berguna, melainkan terus reinvesting their money lebih besar ke dalam sistem and services mereka untuk lebih bervalue di mata konsumen. Nah, kalau bisnis lo lagi profit banget, saran gue sih ada dana yang di reinvesting lagi ke bisnis untuk membuatnya lebih optimal. Jadi sebagian mungkin bisa lo ambil sebagai dividen, sebagian lainnya untuk runway bisnis lo at least beberapa bulan ke depan. Tapi penting banget untuk reinvesting, untuk R&D dan untuk pengembangan dari perusahaan tersebut supaya safe dan bisa semakin growing bisnisnya. Untuk membantu kita nganalisa laporan profit perusahaan sih, gue udah percaya banget sama Macari Journal. Gue suka banget sama UI dan UX-nya serta tampilan dan very easy to use. Jadi membuat keputusan bisnis pun lebih tepat dan terukur. Apalagi ada fitur laporan profitabilitas produk yang ngebantu banget dengan adanya detail keuntungan dari setiap produknya. Jadi gue bisa kelola produk lebih optimal
maksimal dan keuntungannya lebih maksimal. Tentu bisa pakai Mercari Journal. Nah, transformasi Huawei dari produk telekomunikasi ke gadget ponsel itu dimulai di tahun 2003 ketika mereka ngeluarin handphone C3000, ponsel fitur sederhana untuk jaringan CDMA. Tadi gue bahas di atas tuh. Salah satunya HP Huawei bekerja sama dengan provider Asia pada saat itu. But the fun doesn't begin until they release the Android phone. Huawei Honor menjadi handphone Android pertama yang diluncurkan oleh Huawei. Dan kalau yang gue lihat-lihat ya, perkembangan Huawei di Indonesia tuh nggak tiba-tiba viral kayak HP-HP asal Tiongkok lainnya. Soalnya gini, Huawei itu udah nggak kerjasama sama Google dan berdampak pada penjualannya yang menurun drastis akibat dari rivalitas dua hegemoni tadi. Coba bayangin, lo punya HP tapi nggak bisa akses semua aplikasi Google kayak YouTube, Gmail, Gmaps. Yang ada bukan permudah hidup tapi malah mempersulit. Well, alasan ini karena adanya perselisihan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menyebabkan Huawei di-ban untuk pakai layanan Google. Dan nggak berhenti di gadget laptop, tablet, dan smartwatch aja, Huawei juga nggak mau ketinggalan nih untuk masuk ke bidang otomobil atau mobil listrik kayak kompetitornya Xiaomi, Apple. Huawei memperlebar sayap bisnisnya ke industri electric vehicle atau EV lewat peluncuran produk mobil listrik bernama Luxeed S7. Mobil berjenis sedan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Huawei dengan pabrikan otomotif Chery. Aspek manufaktur dan pengembangan ditangani oleh Chery, sementara Huawei memberikan komponen-komponen kunci terkait teknologi yang digunakan. Nah, tapi kenapa ya jadi banyak tech company yang bermain di pasar electric cars kayak sekarang ini? Pertama, ini kesempatan yang jarang terjadi. Bisa dibilang 100 tahun sekali bisa bikin inovasi besar sekelas kendaraan mobil. Kedua, manufaktur pembuatan mobil listrik cenderung lebih mudah dibuat dibanding mobil bertenagakan bensin. Ketiga, dengan banyaknya model bisnis listrik yang hadir di pasaran, kemajuan teknologi baterai dan akses ke charging station yang tersebar di mana-mana, minat terhadap kendaraan listrik mencapai titik tertinggi sepanjang masa. So, yang namanya bisnis ketika ngelihat ada opportunity dan demand ya kenapa enggak? Nah, kalau lo sendiri tertarik nggak untuk nyoba mobil listrik buatan Huawei? Makin banyaknya lini produk yang diluncurkan oleh Huawei bikin brand ini sangat besar di Tiongkok. Walaupun sempat mengalami profit sinks di tahun 2022, selain karena efek pandemi pada saat itu, Huawei juga harus bayar denda karena pemerintah US memasukkan Huawei ke dalam list pembatasan perdagangan AS pada tahun 2019. Ini zamannya Donald Trump nih. Di tengah khawatiran bahwa Huawei dapat memata-matai orang Amerika, dan ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk melumpuhkan kemampuan Tiongkok dalam memperkuat militernya. Ini selalu dituduhkan oleh Amerika ke produk-produk Tiongkok sih. Salah satunya TikTok. At the end, ini persaingan hegemoni antara ruling power versus rising power. Tapi di tahun ini Huawei tidak hanya membuat epic comeback yang gemilang di Tiongkok, tapi juga hampir menyalip Apple di pasar smartphone terbesar di dunia. Rivalry kedua brand ini ditandai dengan persaingan dalam pangsa pasar, inovasi teknologi, dan dampak faktor geopolitik. Keren ya, brand itu sampai pengaruhi geopolitik. Apple dengan iPhone kelas atas dan ekosistem yang terintegrasi mendominasi di Amerika Utara, Eropa, dan pasar negara maju lainnya. Sementara Huawei menjadi terkenal dengan perangkat kerasnya atau hardware-nya yang canggih dan harga yang kompetitif, terutama di Tiongkok dan pasar negara berkembang. Dan karena sanksi AS yang membatasi ekspansi global Huawei, akhirnya memaksa Huawei untuk mengembangkan Harmony OS sendiri, serta melakukan diversifikasi ke sektor teknologi baru seperti komputasi cloud dan AI. Terlepas dari tantangan dan persaingan ini, kedua perusahaan terus saling berinovasi. Apple berfokus pada perluasan lini produk dan layanannya seperti AR, VR, dan juga teknologi kesehatan. Sementara Huawei di sisi lain berinvestasi besar-besaran dalam R&D untuk membangun teknologi mandiri dan mengalihkan fokusnya ke pasar yang tidak terlalu terbatas. Kompetisi yang dinamis ini membentuk landscape teknologi dengan masing-masing perusahaan memanfaatkan kekuatannya untuk menavigasi tantangan pasar dan geopolitik. Man, keren banget. Kita bahas apa lagi di next monolog? Tulis di kolom komen. Kita kasih solusi.